Lihat hadisnya. Demi zat yang menguasai jiwaku, kalian harus kalian harus memerintahkan dengan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Atau kalau tidak, maka hampir-hampir saja Allah menurunkan siksa kepada kalian. Kemudian kalian berdoa kepadanya, tetapi doa kalian tidak akan dikabulkan. Subhanallah. Hadis Imam Tirmidzi, dan status hadis ini adalah hasan. Maksudnya gini, iya, Rasulullah SAW bersabda dengan kata-kata yang sangat luar biasa, kalian harus memerintahkan dengan kebaikan dan melarang kemungkaran. Kebaikan perintahkan, kemungkaran tumbangkan. Atau kalau tidak, kalau tidak menumbangkan kemungkaran, melarang kemungkaran, dan tidak memerintahkan kebaikan, ada dua hal yang terjadi. Satu, tunggu azab. Buat siapa azab ini? Azab ini akan diberikan kepada pelaku kemungkaran itu dan orang yang diam ketika melihat kemungkaran. Ulangi lagi. Apa yang terjadi ketika melihat kemungkaran? Diam, melihat kemungkaran, lalu tapi diamnya itu tidak ada dengan islah, dengan qalb, tidak ada. Diam aja. Dengan tangan tidak, dengan lisan tidak, dengan hati pun tidak. Udah biarin aja itu urusan dia, biarin aja itu urusan dia. Apabila ada yang seperti itu, apa yang terjadi? Simpan baik-baik. Apabila ada yang terjadi seperti itu, ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, tunggu azab yang Allah akan berikan. Untuk siapa? Satu, kepada orang pelaku kemungkaran. Yang kedua adalah kepada orang yang diam ketika melihat kemungkaran. Satu itu. Yang kedua, Allah akan campakkan doa-doanya. Doanya soleh dia, ahli tahajud, ahli duha, tapi dia nggak pernah nggak pernah resah dengan lihat kemungkaran. Maka lihat, summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Artinya apa? Dengan tegas mengatakan, kemudian kalian berdoa kepada Allah, tetapi doa kalian tidak akan dikabulkan. Karena apa? Karena diam melihat kemungkaran. Karena tidak resah ketika melihat kemungkaran. Ini kan sangat bahaya. Mana ada di antara kita yang tidak mau dikabulkan doa? Doa akan dicampakkan dan tidak dikabulkan karena kita diam melihat kemungkaran. Doa akan dicuekan, tidak akan dikabulkan ketika karena kita setuju mungkin dengan kemungkaran. Na'udzubillah. Diam saja melihat kemungkaran, dua hal. Satu, azab. Dua, doa tidak dikabulkan. Ini kalau diam, apalagi kalau setuju. Lebih parah lagi, apalagi kalau membantu kemungkaran itu. Lebih parah lagi. Kira-kira level kita ini termasuk yang diam, termasuk yang tuju kemungkaran, atau yang membantu kemungkaran? Ini gambarannya. Iya. Sampai dalam Al-Quran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Itu kan jelas sekali. Allah ini punya pasukan, yang mana pasukan ini selalu mengajak orang dari tempat gelap ke tempat yang terang. Tapi di situ juga para setan itu punya pasukan, yang mana pasukan itu menarik manusia dari tempat gelap, dari tempat terang menuju tempat gelap. Dan ini as-sira' bainal haqqi wal batil tidak akan pernah selesai. Maksudnya apa? Punten, peperangan antara hak dan batil ini selalu ada. Tinggal kita pilih, kita mau di posisi mana ini? Hak atau batil? Kalau mengatakan saya berada di hak, alhamdulillah. Di batil, hati-hati. Ulangi lagi dengan mengatakan, iya, kalimatnya, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian membantu kepada yang ma'ruf dan menumbangkan kemungkaran. Aw la yushakanallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban. Tapi jika Anda diam melihat kemungkaran, diam dalam arti nggak peduli, iya, nggak peduli dengan kemungkaran itu, siap-siap. Yang pertama, azab akan Allah turunkan. La yushikanallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban. Allah berikan iqab, Allah akan berikan hukuman. Iya. Atau yang kedua, summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Atau doa kalian akan sia-sia ketika kita tidak peduli terhadap kemungkaran.